Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Reski Ataullah dengan NIM 22011100. Di sini saya sebagai moderator pada presentasi kali ini. Sebelumnya, terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, MSc, yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat melakukan presentasi kali ini. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya bersama Chelsea Audora dengan NIM 2201105, Khairunisa Nadika dengan NIM 2201118, Levina Ananta dengan NIM 2201119, dan Mimi Otakviani dengan NIM 2201121, Nesia Anggita dengan NIM 2201127, dan Windia Wulandari dengan NIM 2201144. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama adalah definisi reseptor. Definisi reseptor merupakan suatu molekul. Reseptor merupakan suatu molekul yang jelas dan spesifik terdapat dalam organisme. Tempat molekul obat atau agonis berinteraksi membentuk suatu kompleks yang reversibel sehingga pada akhirnya menimbulkan respon. Suatu senyawa yang dapat mengaktifasi sehingga menimbulkan respon disebut agonis. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan pemateri berikutnya. Dua jenis-jenis reseptor. Yang pertama yaitu reseptor saluran ion transmembran, yaitu respon seluler paling cepat terhadap aktivasi reseptor dimediasi melalui saluran ion berpintu ligan. Contohnya reseptor asetilkolin nikotinik, reseptor GABA, dan reseptor glutamat. 2. Reseptor berpasangan G protein transmembran, yang mana jenis reseptor obat yang paling banyak adalah reseptor berpasangan G protein atau GPCR. Ketiga, reseptor transmembran dengan domain sitosol, yaitu domain intraseluler dari reseptor transmembran ini aktif secara enzimatik atau terikat pada enzim spesifik dalam sitosol. Contohnya reseptor sitoksin, reseptor growth factor, dan reseptor insulin. Baik, saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Yang keempat, ligan sebagian besar larut dalam lemak dan secara pasif melewati reseptor intraseluler atau sitoplasma ataupun nukleus. Reseptor tersebut tidak berhubungan dengan membran sel. Secara umum, molekul proteinnya terdiri dari 3 domain utama, HSP90 dan domain pengikat DNA dan ligan membran sel. Baik, selanjutnya ada obat-obat yang bekerja pada reseptor. Yang pertama ada agonis, ialah obat yang berinteraksi dan mengaktifkan reseptor, mempunyai afinitas dan efikasi atau aktivitas intrinsik, dan bila berinteraksi dapat menghasilkan efek maksimum. Adapun dua tipe dari agonis, yaitu yang pertama agonis penuh. Agonis penuh yaitu agonis dengan efikasi maksimal. Sementara agonis parsial yaitu agonis dengan efikasi yang kurang maksimal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Lanjut, yang kedua itu ada antagonis, di mana peristiwa manakala suatu senyawa menurunkan aksi suatu agonis atau ligan dalam menghasilkan efek. Berdasarkan mekanisme terhadap makromolekul reseptor agonis, itu yang pertama ada antagonis tanpa melibatkan molekul reseptor agonis dan antagonis yang melibatkan molekul reseptor agonis. Selanjutnya di sini ada dua gambar tahapan antara agonis dan antagonis. Baik, selanjutnya itu adalah dosis obat pada reseptor. Dosis obat adalah jumlah obat yang diberikan kepada penderita dalam satuan berat, gram, miligram, dan mikrogram, atau satuan isi yaitu liter dan mililiter, atau unit-unit lainnya itu unit internasional. Bila dosis obat yang diberikan melebihi dosis terapeutik, terutama obat yang tergolong racun, ada kemungkinan terjadi keracunan, dinyatakan sebagai dosis toksik. Dosis toksik ini dapat sampai mengakibatkan kematian, disebut sebagai dosis letal.
Baiklah, terus selanjutnya, obat-obat tertentu memerlukan dosis permulaan atau initial dose atau dosis awal atau disebut loading dose yang lebih tinggi dari dosis pemeliharaan. Dengan memberikan dosis permulaan lebih tinggi dari dosis pemeliharaan, misalnya 2 kali, kadar obat yang dikehendaki dalam darah dapat dicapai lebih awal. Hal ini dilakukan antara lain pada pemberian oral preparat sulfa atau sulfasalazole trisulfapirimidin. Diberikan dosis permulaan 2 gram dan diikuti dengan dosis pemeliharaan 1 gram tiap 6 jam waktu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windia Wulandari dengan NIM 2201144 akan menjelaskan materi terakhir dari video ini, yaitu macam-macam dosis obat. Di sini saya akan menjelaskan 7 macam dosis obat. Yang pertama ada dosis terapi, yang kedua ada dosis maksimum, yang ketiga ada dosis toksik, yang keempat ada dosis letal, yang kelima ada initial dose, yang keenam ada loading dose, dan yang ketujuh ada maintenance dose. Di sini saya akan membahas pengertian dan maksud dari ketujuh dosis tersebut. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu dosis terapi. Dosis terapi ini adalah dosis yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan orang sakit. Contohnya obat-obat biasa yang kita konsumsi seperti paracetamol yang biasanya kita konsumsi 500 mg. 500 mg itu sudah bisa memberikan efek kepada kita dan bisa menyembuhkan sakit kita. Itu yang disebut dengan dosis terapi. Dosis maksimum adalah batas dosis yang relatif masih aman yang diberikan kepada penderita, atau bisa juga disebut dengan dosis terbesar yang dapat diberikan kepada seorang pasien untuk pemakaian sekali dan sehari. Contohnya paracetamol, dosis maksimum seharinya itu adalah 2 gram. Berarti untuk paracetamol 1 tablet yang mengandung 500 mg, kita bisa meminum paracetamol itu paling banyak 4 tablet dalam sehari. Lalu selanjutnya ada dosis toksik. Dosis toksik ini adalah dosis yang diberikan melebihi dosis terapeutik, sehingga dapat menyebabkan terjadinya keracunan obat. Jika kita meminum obat tidak sesuai dengan dosisnya atau melebih-lebihkan, maka dosis inilah yang disebut dengan dosis toksik. Dia tidak akan memberikan efek, malah bisa menyebabkan keracunan pada diri kita. Kemudian yang keempat ada dosis letal atau lethal dose, yaitu dosis atau jumlah obat yang dapat mematikan bila dikonsumsi. Bila mencapai dosis ini, orang yang mengkonsumsi akan mengalami kelebihan dosis atau overdose. Bedanya dengan dosis toksik tadi, mungkin kalau dosis toksik hanya menyebabkan efek samping seperti muntah atau sebagainya, sedangkan dosis letal ini bisa menyebabkan kematian. Lalu yang kelima ada initial dose. Initial dose ini merupakan dosis permulaan yang diberikan pada penderita dengan konsentrasi atau kadar obat dalam darah dapat dicapai lebih awal. Jika kita pertama kali minum suatu obat, maka yang diberikan ini adalah initial dose atau dosis terendah yang dimiliki oleh obat tersebut. Lalu yang keenam ada loading dose. Loading dose ini adalah dosis obat untuk memulai terapi, sehingga dapat mencapai konsentrasi terapeutik dalam cairan tubuh yang menghasilkan efek klinis. Lalu yang terakhir ada maintenance dose. Maintenance dose ini adalah dosis obat yang diperlukan untuk memelihara dan mempertahankan efek klinik atau konsentrasi terapeutik obat yang sesuai dengan regimen dosis. Diberikan dalam tiap obat untuk menggantikan jumlah obat yang dieliminasi dari dosis sebelumnya. Perhitungan dosis pemeliharaan yang tepat dapat mempertahankan suatu keadilan stabil konsentrasi obat di dalam tubuh. Baiklah, sekian penjelasan dari ketujuh dosis yang kami paparkan. Semoga teman-teman dapat memahami videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi kami kali ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.